Pemirsa, selebgram Rahel V-nya kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Kasus pelanggaran yang dilakukan Rahel V-nya telah naik statusnya menjadi penyidikan setelah beberapa temuan dalam penyelidikan yang dilakukan kepolisian sebelumnya. Kuasa hukum Rahel V-nya, Indra Raharja, mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan untuk pemeriksaan hari ini. Ia juga menegaskan Rahel siap menjalani pemeriksaan dan proses hukum yang berjalan. Diketahui Rahel V-nya menjadi sorotan publik. Perempuan berusia 26 tahun itu dikabarkan kabur dari pusat karantina yang diwajibkan usai melakukan perjalanan luar negeri. Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap orang yang datang dari luar negeri wajib menjalani karantina selama 8 hari. Ya, bagaimana perkembangan pemeriksaan selebgram Rahel V-nya? Sudah ada rekan Ahir Nasution yang akan mengabarkan dari Polda Metro Jaya. Ahir, apa perkembangan terkini pemeriksaan dari Rahel V-nya? Ya, Imran dan juga pemirsa, setelah selebgram Rahel V-nya hari ini dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam. Tadi Rahel V-nya dan 2 orang lainnya telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya tadi, kuasa hukum Indra Raharja mengatakan bahwa setelah selesai menjalani pemeriksaan ini, status dari Rahel V-nya dan kekasih serta manajernya masih sebagai saksi. Tentu ini nanti akan kita sandingkan dengan keterangan dari penyidik dari Polda Metro Jaya. Setelah melakukan pemeriksaan ini, tentu mereka akan melakukan gelar perkara. Rahel V-nya dan 2 orang lainnya juga ditanyai sejumlah pertanyaan oleh penyidik. Ada sekitar 38 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Rahel V-nya, namun kuasa hukum tidak merinci apa saja yang ditanyakan, namun ia mengatakan bahwa ada sejumlah bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, yang diklarifikasi oleh penyidik kepada Rahel V-nya serta 2 orang lainnya. Namun seperti apa bukti-bukti, apa saja buktinya, kuasa hukum dari Rahel V-nya ini belum ataupun tidak merinci bukti-bukti apa saja yang ditunjukkan oleh penyidik. Tentu mengingat ini telah memasuki proses penyidikan, setelah memanggil Rahel V-nya dan serta kekasih dan manajernya, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah nanti ada ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita akan tunggu bagaimana nanti keputusan dari penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu juga dalam proses penyidikan ini kuasa hukum juga tadi tidak merinci apakah Rahel V-nya sendiri akan dipanggil kembali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, kasus Rahel V-nya ini sendiri mencuat setelah Rahel V-nya diketahui kabur dari karantina usai melakukan perjalanan ke luar negeri. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk menelusuri dalam kejadian tersebut atau dalam peristiwa tersebut apakah ada tindak pidana. Dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata ditemukan tindak pidana. Penyidik sendiri menjerat Rahel V-nya ini dengan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan juga Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, yang dengan ancaman hukumannya adalah dengan ancaman 1 tahun penjara. Nah, setelah dalam tahap penyidikan inilah kemudian jika dalam tahap penyelidikan adalah mencari unsur-unsur pidananya, di tahap penyidikan ini tentu penyidik akan mencari bukti-bukti yang mendukung unsur pidana tersebut. Maka tadi hari ini dipanggil Rahel V-nya, kekasihnya Salim Nauderer dan juga manajernya Maulida Harinisa untuk diklarifikasi kembali dan juga ditunjukkan bukti-bukti terkait dari kasus tersebut. Nah, mengenai apakah nanti akan ada tersangka, tentu ini adalah ranah dari penyidik. Mereka akan kemudian mengadakan ataupun mengadakan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan dari Rahel V-nya serta 2 orang lainnya ini. Demikian, Imran. Terima kasih Ahir Nasution melaporkan dari